Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3, apa kabarnya? Masih semangat bukan? Saya berharap semoga kita senantiasa diberikan kesehatan selalu. Amin. Di masa pandemi ini, saya akan mengajak anak-anak untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Baiklah, di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi tema 4, yaitu kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Namun sebelum masuk ke pembelajaran, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa akan saya pimpin. Berdoa, mulai. Cukup? Baiklah, sebelum masuk ke pembelajaran, saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Untuk tujuan yang pertama, dengan diskusi kelas tentang saran dan masukan, siswa dapat membuat kesimpulan maksud kalimat saran dan masukan dengan percaya diri. Itu yang kedua. Dengan membuat cerita pengalaman memberi saran dan masukan di rumah, siswa dapat memecahkan masalah sederhana yang dihadapi sehari-hari dengan percaya diri. Itu yang ketiga. Dengan mengamati tayangan video tentang kewajiban dan hakku di rumah, siswa dapat membedakan kewajiban dan hakku di rumah dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan membuat cerita pengalaman melaksanakan kewajiban dan hakku di rumah, siswa dapat membuktikan pengalaman dalam melaksanakan kewajiban dan hakku di rumah sebagai anggota keluarga di rumah dengan tepat. Sebelumnya, marilah cermati teks berikut ini ya. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi, sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Baiklah anak-anakku, kalian telah membaca tentang teks apakah kamu memiliki hewan peliharaan. Untuk selanjutnya Bapak ingin bertanya tentang apakah itu kalimat saran? Ada yang tahu? Oke, betul. Jadi kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang pendapat, anjuran, atau usulan yang diberikan kepada orang lain untuk dijadikan pertimbangan, untuk dilaksanakan atau tidak. Untuk memperdalam tentang pengetahuan kalimat saran, silakan dikerjakan di LKPD yang akan saya share linknya di WA ya, mengerjakan di Google Form. Selanjutnya, cermatilah video tentang kewajiban dan hakku di rumah berikut ini. Kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Apakah kalian tahu apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau peroleh.
Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Apakah selama kalian di rumah, kalian sudah mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban kalian? Kira-kira apa saja ya hak dan kewajiban kalian selama di rumah? Yuk simak videonya baik-baik. Yang pertama ialah hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang, juga mendapatkan perlindungan. Yang kedua ialah hak memiliki pakaian. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Pakaian membuat kita merasa nyaman. Pakaian dapat melindungi tubuh kita dari udara dingin. Pakaian juga dapat melindungi tubuh kita dari panas matahari. Yang ketiga ialah hak untuk mendapatkan makanan. Makanan merupakan hal yang penting bagi tubuh kita. Dengan makan, kita bisa mendapatkan energi untuk melakukan berbagai aktivitas di rumah. Dan jangan lupa untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Tentunya, kalian tahu kan apa itu makanan 4 sehat 5 sempurna? Yang keempat ialah hak mendapatkan bimbingan saat belajar. Jika kita mendapatkan PR atau tugas, jangan sungkan untuk menanyakannya kepada ayah atau ibu. Bagaimanapun juga, mereka punya kewajiban untuk membimbing kita dalam membantu kita saat belajar. Yang pertama ialah kewajiban untuk menyayangi orang tua, hormat, dan patuh terhadap orang tua. Jangan lupa, kita juga harus membantu orang tua seperti menyapu, mencuci piring, memasak, dan yang lainnya. Tentang hak dan kewajiban, bagaimana kita melakukan hak dan kewajiban yang baik di rumah. Seperti contoh, hak yang pertama yaitu kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kemudian hak untuk mendapatkan pakaian, hak untuk dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan uang saku ya. Namun sebelum mendapatkan hak itu kita harus menunaikan kewajiban yang harus kita laksanakan. Seperti contoh, membantu orang tua, kemudian melaksanakan tugas yang ada di rumah, kemudian belajar dengan giat, itu utamanya. Baik, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk memperdalam materi yang sudah kalian laksanakan pada materi kewajiban dan hakku di rumah, silahkan kalian kerjakan evaluasi untuk materi ini di Google Form yang linknya akan saya share di grup WhatsApp. Yuk kita membuat kesimpulan kita pada kegiatan hari ini. 1. Membuat saran yang baik dengan menggunakan bahasa yang santun. 2. Ketika memiliki sesuatu hendaklah kita rawat dengan baik. 3. Untuk mendapatkan hak, maka kita harus menunaikan kewajiban terlebih dahulu. 4. Kita memiliki hak untuk disayangi, dilindungi, memiliki pakaian, mendapatkan makanan, dan hak mendapatkan bimbingan belajar. 5. Kewajiban kita adalah membantu orang tua, mematuhi orang tua, menyayangi orang tua, dan juga belajar dengan giat serta menjaga kesehatan tubuh. Demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum ditutup, Bapak ingin berpesan kepada kalian agar selalu di rumah saja, kemudian melakukan hal-hal yang positif seperti belajar dengan giat, kemudian membantu orang tua. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Amin. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup, demikian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.